Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib para malaikat pelindung. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam penyelenggaraanmu yang tak terselami, Engkau mengutus para malaikatmu yang kudus untuk melindungi kami. Semoga kami selalu mengalami perlindungan mereka dan berbahagia dalam persekutuan bersama mereka. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5, lompat ke ayat yang ke-10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di antara kita mungkin pernah mendengar bahwa setiap pribadi mempunyai malaikat pelindung masing-masing. Cerita ini sangat populer ketika kita mengikuti sekolah minggu. Malaikat pelindung adalah makhluk Tuhan yang diberikan tugas untuk membimbing serta melindungi manusia dari hal-hal buruk. Kepercayaan terhadap malaikat pelindung ini sudah ada sejak zaman kuno dan masih banyak diyakini hingga saat ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja merayakan peringatan para malaikat pelindung. Dalam Injil, Yesus menunjukkan anak kecil sebagai yang punya kerajaan surga. Karena dari sosok mereka kita akan menjumpai ketulusan dan kejujuran. Nilai-nilai seperti itulah yang menjadi ciri khas para malaikat pelindung kita.
Mereka menjadi pelindung dari segala hal buruk. Maka tidak salah jika kemudian Gereja Katolik menggambarkan sosok malaikat pelindung dengan wajah-wajah seorang anak kecil dengan segala kepolosan dan ketulusannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagaimana dengan hidup kita? Bisakah kita menjadi malaikat pelindung bagi sama? Malaikat sering kita sebut dengan angel. Kita dipanggil untuk menjadi angel bagi satu sama lain. Menjadi seorang angel berarti ajakan untuk menghidupi semangat ketulusan dan kejujuran dalam hidup sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para malaikat menjadi pelindung manusia dalam ketaatan kepada Allah. Demikian juga manusia yang taat kepada Allah dan berjuang untuk tetap setia menjadi belas kasihan dan perlindungannya. Para malaikat memuliakan Allah sebagai pemilik surga. Orang beriman akan dimuliakan Allah dalam kerajaan surga. Bila kita setia pada firman-Nya dan senantiasa mau bertobat. Siapapun yang hidup dalam iman dan kesetiaan akan Dia, hidupnya ada dalam perlindungan dan bimbingannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ajaran gereja mengatakan bahwa setiap orang memiliki malaikat pelindungnya masing-masing. Karena itu, sebagai orang-orang beriman, kita diajak untuk selalu berkomunikasi dengan malaikat pelindung kita dalam setiap persiaran hidup kita. Baiklah, sebelum kita melangkah melakukan sesuatu, kita selalu bertanya kepada malaikat pelindung kita, apa yang harus kita perbuat supaya hidup kita semakin sesuai dengan kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah dalam menjalani kehidupan kita, kita semakin mengandalkan Tuhan dengan meminta pertolongannya, bimbingannya melalui malaikat pelindung kita masing-masing. Dan baiklah kita memberikan nama kepada malaikat pelindung kita masing-masing agar hubungan kita semakin akrab dengan Dia. Saya misalnya memberi nama malaikat pelindung saya itu dengan Antonius. Maka setiap kali saya selalu memohon pertolongan malaikat pelindung saya yang saya beri nama Antonius agar semakin membimbing mengarahkan perjalanan persiaran hidup dunia ini untuk menuju kepada Allah. Mari kita berlangkah maju bersama sebagai murid-murid Yesus dengan bimbingannya yang diberikannya melalui malaikat pelindung kita masing-masing. Semoga kita pada akhirnya bersatu dengan Sang Penyelamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.